Haleluya, Shalom saudara, selamat pagi. Senang bisa berjumpa kembali di saat teduh hari ini. Saya sangat percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang selalu memelihara, bahkan melindungi kita dari segala masalah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau dahsyat. Pagi ini, saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang-orang yang spesial, saudara. Saya dan Bapak Ibu orang spesial. Kita menerima anugerah, janji-janji Tuhan yang selalu ada dalam Alkitab, saudara. Tapi kadang kita jarang membuka Alkitab, akhirnya kita tidak mengalami kasih karunia yang luar biasa. Ada janji-janji yang luar biasa saat ini untuk kita, pegangan kita. Dan salah satu janji yang saya mau sharing pagi ini buat kita sama-sama, terambil dari Amsal 17 ayat 22, yang berkata begini saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi saya suka dengan satu versi The Imperfect Bible. Ayat ini mengatakan gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Hari-hari ini saya percaya semua rindu kesembuhan, pemulihan, bahkan sehat, saudara. Banyak orang yang mencari sehat, mencari semua. Tapi pagi ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah menyediakan itu untuk kita, saudara. Di mana tadi kita sudah baca tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini janji Tuhan buat kita saat kita terima Tuhan Yesus. Nah, saya rindu, mari kita terus membaca Alkitab menjadi satu kebiasaan, sehingga janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita tidak goyah, kita tidak sama seperti orang yang tidak memiliki Tuhan hari-hari ini. Mereka bimbang dengan pandemi ini ya saudara. Saudara, kalau berbicara tentang hati yang gembira dan pikiran yang ceria atau positif, ternyata bisa menjadi obat yang manjur. Artinya dapat menyembuhkan sakit penyakit. Karena itu, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi. Di Filipi 4 ayat 4 berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacita. Ini sangat penting saudara, karena saya renungkan ada dua bagian tubuh yang sangat penting, yaitu hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran ini kita bawa ke dalam hadirat Tuhan, saudara pasti mengalami sehat. Bahkan sakit penyakit pun tidak dapat dalam tubuh kita. Nah, mengapa kita harus bersukacita? Dengan bersukacita, keadaan hati tetap terjaga. Luar biasa, saudara. Tuhan itu luar biasa. Nah, pagi ini saya mau katakan bahwa sukacita membuat kita luar biasa. Bagaimana caranya kita menjaga sukacita itu? Tiada lain, saudara. Mari terus ambil bagian dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang penuh dengan sukacita. Nah, saya teringat sebuah lagu, katakan ini, Tuhan bertahta dalam pujian orang benar. Bahkan kalau Tuhan hadir di tengah pujian, wow, ada kuasa yang luar biasa untuk kita, saudara.
Ada kuasa yang luar biasa. Bahkan kuasa itu melumpuhkan, mengalahkan kekuatan musuh. Sekarang apa sih yang menjadi musuh saudara hari-hari ini? Pasti sakit penyakit, gundah gulana, khawatir. Mari ambil waktu masuk dalam pujian penyembahan yang benar. Jiwa kita memuji Tuhan. Oh, luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Nah, sekarang sukacita itu pilihan. Saudara mau yang mana? Tinggal saudara pilih. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau hidup kita mau terpancar untuk orang lain yang menyaksikan ini, mari kita ambil waktu terus dengan Tuhan. Nah, ada satu janji yang saya renungkan pagi ini. Saya mau baca dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Berkata begini, saudara, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara, luar biasa janji Tuhan saat kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan hadir dan berdiri di sebelah kanan kita. Bahkan sukacita, jiwa kita disegarkan. Ya, ini yang istimewa, saudara. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara, orang yang bisa diam tentram hanya orang yang sehat, saudara. Nah, pastikan bahwa saat saudara datang menyembah Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang luar biasa, sehingga kita bisa mentransferkan itu untuk kerabat kita, keluarga kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan, kita mau berdoa buat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat sharing pagi ini. Hamba percaya Tuhan lawat kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat, Tuhan angkat beban. Tuhan ajar kami supaya terus kami melekat kepada Tuhan. Kami terus pegang janji-janji Tuhan, supaya kami tidak tergoyahkan oleh tipu muslihat iblis. Hamba berdoa Tuhan, hamba minta ya Tuhan, lawat semua yang menyaksikan ibadah saat teduh pagi ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku,
hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami mau pandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Pagi hari ini Tuhan kami datang, kami ingin pandang wajah-Mu Tuhan, kami ingin cari wajah-Mu Tuhan. Kami ingin memulai hari kami dengan menyembah Tuhan. Kami ingin mengawali hari kami Tuhan dengan mengalami perjumpaan sama Tuhan pagi hari ini. Jamah hati kami ya Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu,
mengabaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami mau bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, mengejar hadirmu dalam